Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil amma ba'd. Para rawuh, pertama kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua karena sudah rawuh di tempat kami, dan alhamdulillah malam ini juga terang. Sedang tadi siang sempat hujan, jadi alhamdulillah. Kami sebagai tuan rumah mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Parkir yang lumayan jauh, kemudian suguhan yang mungkin ala kadarnya, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Para rawuh, ngaji kita malam ini kita akan membahas satu hadis. Hadis ini sebenarnya kalau dalam pelajaran di Kuliatul Muallimin KMI Al-Islamiyah Pendidikan Al-Ghontor, ini termasuk hadis yang dihafalkan di kelas 1. Nanti akan kita kupas pada malam hari ini. Hadirin, hadis ini punya asbabul wurud. Jadi kisahnya begini. Pada saat akan terjadi perang, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah SAW. Di hadapan beliau, laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, innahu ubdi abi fahmilni." Nabi, mohon maaf, kendaraan saya itu trouble. Unta saya ini nggak bisa jalan. Kalau berkenan tolong saya difasilitasi. Bahasa sederhananya begitu. Saya tadinya sudah siapkan kendaraan, tapi nggak tahu unta ini tiba-tiba trouble ini. Jadi mohon Nabi difasilitasi saya supaya tetap bisa berangkat ke medan perang. Mendengar keluhan itu, Nabi menjawab, "Laisa indi." Nah itu masalahnya, saya juga nggak punya kendaraan. Saya nggak punya kendaraan. Mendengar Nabi menjawab seperti itu, lalu ada laki-laki lain yang menawarkan diri. "Hal adulluka ya Rasulullah ala may yahmilu." Nabi, kalau boleh saya bisa nunjukkan sama orang yang bisa memfasilitasi. Nanti dia bisa ikut sama orang itu. Dia punya kendaraan, punya tunggangan. Jadi kalau boleh saya tunjukkan. Nah, mendengar inisiatif itu, Rasul kemudian bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Nah ini hadis ini dulu kita pelajari di KMI kelas 1. Ya Ustaz David ya, mana Ustaz David? Laras saya kelas 1 saya kelas 1.
Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala seperti pahala pelakunya. Nah, malam ini hadis yang sederhana ini akan kita coba telisik, lalu kita cari pelajaran di balik hadis itu ada apa aja. Baik, pertama, bahwa konteks hadis ini adalah konteks peperangan. Makanya asbabul wurudnya seperti tadi itu. Jadi konteksnya adalah konteks peperangan, jihad fi sabilillah. Bahwa orang kalau ingin berjihad lalu tidak punya fasilitas, tidak punya kendaraan, maka siapa yang bisa memfasilitasi, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Konteksnya adalah konteks jihad fi sabilillah. Namun walaupun konteksnya hadis ini itu khusus untuk peristiwa jihad fi sabilillah, tetapi isi kandungan dan hukumnya umum. Sama dengan apabila ada ayat turun memiliki asbabun nuzul, maka hukum yang diberlakukan adalah ayat itu umum atau tidak. Nah, begitu. Kalau umum, maka meskipun punya asbabun nuzul yang khusus, hukumnya tetap umum. Nah, hadis ini pun demikian. Hadis ini bukan hanya berlaku dalam konteks jihad, tetapi untuk seluruh permasalahan hidup semuanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis itu tadi ada istilah barang siapa yang menunjukkan. Menunjukkan berarti tidak melakukan loh ya. Ngedoh netok. Menunjukkan berarti bukan dia yang melakukan. Dia menunjukkan orang lain, lalu orang lain yang melakukan. Nah, nanti kalau di dalam buku syarah itu nanti disebutkan menunjukkan itu umum sifatnya. Bil qauli, dengan ucapan. Dalamnya Samsuluddin di, oh, jenengan minggok mereka. Bakdo minggok kepanggih. Cat hijau. Itu sudah dapat pahala. Karena orang itu sampai tujuan dengan selamat setelah diberi arahan dalam bentuk ucapan. Aku lo kok ono konflik di bojoku ki piye? Aku ki apike sowan ndi? Oh, anu Pak Iwanuddin daleme Ki Hajar Dewantara. Omahe ngene petuki. Pak Solihin masalah niku sudah laporan. Nah, ini supaya nggak pegatan gimana ya ke Pak Iwanuddin dulu. Gitu. Dimediasi dulu. Jadi bukan ke Pak Solihin dulu, kalau pengadilan Pak Solihin. Sana ke Pak Iwanuddin sana. Lah kok betul sampai di sana. Lalu minta arahan, bisa menerima kebaikan. Yang ngomong itu dapat pahala. Seperti Pak Iwanuddin memberikan arahan. Sederhana kan ya. Jadi bisa dalam bentuk memberikan petunjuk lewat ucapan atau bil fi'li, tindakan. Memberikan petunjuk dalam bentuk tindakan. Piye to sholati? Sholati ngene lho. Plek plek plek. Setelah itu dia melakukan sholat. Sing nguruki sholat
itu dapat pahala. Andai yang diajar itu mendirikan sholat. Nah itu. Atau bil isyarah, dengan petunjuk arahan. Isyarah itu berarti isyarat. Karena itulah hadis ini Pak Solihin bisa dijadikan dasar hukum untuk adanya rambu-rambu lalu lintas. Abang, hijau, kuning, itu yang masang itu pahalanya besar itu. Non dibayari, okay. Termasuk arah Bojonegoro 150 kilo, Surabaya, itu kan beli isyarah semua itu, gitu. Anak panah kemana, belok ke kiri, nah termasuk Google Map itu ya luar biasa loh itu. 500 meter lagi ambil kanan. Ambil kanan loh. Coba. Itu penemunya itu luar biasa itu. Luar biasa. Kalau kita HW kan diajari apa? Cari jejak. Nah itu juga termasuk. Jadi hadis ini bisa diarahkan ke sana. Rambu-rambu lalu lintas, kemudian napa niku istilah Bojonegoro tulisan-tulisan niku napa istilah? Nah, itu termasuk berpahala juga. Nah itu. Atau bisa dalam bentuk yang lain. Bil kitabah, dalam bentuk tulisan. Ustaz Zainuddin damel buku berjilid-jilid niku yang kita terima itu, yang setiap hari kita baca di grup Takmir Armina, itu pahalanya luar biasa itu, pahalanya luar biasa. Nah, waalaikumsalam, sugeng rawuh nggih Ustaz. Sinten malih? Wah, alhamdulillah nggih. Terus ada kata apa tadi? Mandalla, siapa yang menunjukkan. Ala khairin, menunjukkan kebaikan. Para rawuh, kebaikan di sini sifatnya umum. Khairid dunya wal akhirah. Apakah itu kebaikan yang sifatnya dunia atau kebaikan yang sifatnya akhirat? Semua. Yang sifatnya dunia barangkali kena apa ta meriang kono dokter Budi wis ngerti alamatnya durung. Nah, itu urusan dunia. Atau urusan akhirat, baik itu dunia maupun urusan akhirat sama saja, tidak dibatasi. Falahu mislu ajri fa'ilihi, akan mendapatkan seperti pahala pelakunya. Yang perlu dicatat seperti, karena pelaku dengan bukan pelaku tentunya beda. Tetapi Rasul begitu indahnya dengan mengatakan siapa yang menunjukkan kepada kebajikan menerima seperti pahala pelakunya. Seperti lah ya, tidak sama tetapi seperti, menyerupai. Karena itu muncul istilah al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Saya ulangi, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan. Semakin sulit amalan, semakin besar pahalanya. Sebaliknya semakin ringan, ya semakin kecil pahalanya. Semakin ringan, semakin kecil. Karena itu barangkali para rawuh, kita semestinya kalau sudah tahu konsep seperti ini, mestinya harus pilih tantangan yang besar. Jangan
justru mencari zona aman dalam hidup. Sing paling enteng wae kanggo aku, tapi paling enteng yo enteng pahalane yo. Nek paling abot yo abot ganjarane. Al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Nah itu para rawuh. Nah yang perlu kita kembangkan sekarang begini. Kapan orang yang menunjukkan kebaikan itu mendapat pahala? Kapan? Karena tidak mesti orang yang ditunjukkan itu melakukan loh. Lah nek saumpama ngandani banjur gak dilakoni oleh ganjaran pura kira-kira. Ayo, kalau panjenengan ditanya begitu gimana? Contoh sederhana. Sholat toh. Sing dikongkon sholat gak sholat. Sing ngongkon kuwi kira-kira oleh ganjaran pura? Dapat. Karena sudah termasuk menunjukkan. Itu kan dakwah. Dakwah itu diterima dapat bonus, nggak diterima dapat pahala pokok. Ngandani apik gak dinggo pahala pokok dapat. Ngandani apik banjur dinggo pokok plus bonus. Jadi jangan mudah-mudah alah kungkung ngomong yo tiwas ngomong yo ora dinggo muspro. Oh enggak ada muspro. Monggo Pak Hyar sedaya sampun lho. Pak sinten sampun nggih Pak Witra. Nggih. Oke. Jadi seperti itu. Meskipun tunjukkan kepada kebajikan, kalaupun kebajikan itu tidak ditunaikan, kita tetap mendapat pahala. Sama dengan kalau kita berdakwah, dakwah kita diterima dapat pokok dan bonus, tapi kalau tidak diterima, pahala pokoknya saja kita sudah dapat. Nah itu. Berikutnya, lah kalau seandainya kita menunjukkan kepada kebaikan, lalu kebaikan itu dilakukan. Nah, ini berarti sama dengan hadis itu tadi. Mendapatkan pahala semisal pahala pelakunya, tetapi tidak sama. Nah, sekarang kalau dibalik, iku nek ngedono barang apik oleh ganjaran. Lah saiki nek ngedono barang elek piye? Nek dilakoni jelas kene kedosan. Nek ngedono barang elek tapi gak dilakoni piye? Ya tetep itu berarti kan provokator itu namanya. Wong setan dhewe iki terkadang godho ya ora sukses kok. Terkadang setan iku godho ya gak berhasil. Terkadang berhasil, terkadang gak berhasil. Sama. Nah sekarang kalau seandainya ngongkon elek nek gak dilakoni jelas dosa mergo provokator. Lah nek ngedono elek banjur dilakoni apa double? Gimana itu? Lah memang hanya Allah yang Maha tahu. Memang Allah hanya Maha tahu. Ada yang mengatakan cuma dapat satu. Karena di dalam Al-Quran itu disebut wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Pahalanya kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Pahalanya kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi kalau kita hubungkan dengan hadis man sanna sunnatan hasanatan, lho itu lho. Sapa wonge sing ngekei sing ngawiti tumindak apik banjur ana wong sing derekno dhewekne nampa ganjaran ditambah ganjarane wong sing derekno iku nek apik
Sugeng rawuh, monggo. Ustaz David, mana Ustaz David? Ya. Ternyata Nabi juga bersabda begitu, man sanna sunnatan sayyi'atan. Sama. Sapa sing ngekei contoh tumindak elek, banjur elek iku mau diikuti, ya dia juga dapat berlipat ganda kejahatannya. Nah, para rawuh yang saya hormati, apa yang perlu digarisbawahi? Ternyata mencari pahala itu ternyata mudah. Nah sekarang kalau dibalik, lah nek Allah kan dawuh kabura maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Gede dosamu nek mung omong gak mau lakoni. Lah iku Allah dawuhe ngono ki piye terus? Nah tadi katanya kalau cuma nunjukkan saja pahala. Nah terus gimana itu? Ayat itu tidak bertentangan dengan sabda ini. Kabura maktan indallahi yang taqulu ma la taf'alun itu secara khusus memang ditujukan pada orang munafik. Memang wong munafik yo ngomong tok memang ora pengen nglakoni. Ngomong wae ora pengen nglakoni. Nah, tapi kita juga harus ingat bahwa di dalam hadis itu Rasulullah bersabda, setan itu akan menggoda kamu sampai kamu itu tidak mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jadi setan itu akan menggoda kamu sampai kamu itu nggak mau amar ma'ruf, mergo rumoso durung iso nglakoni, tidak mau bernahi mungkar, mergo jek durung iso ngedoi. Aku lho ape ngongkon ngene, wong aku durung nglakoni, piye no? Aku memang nggak ngene lho, aku ya jek nglakoni, lah piye no? Itu sampai seperti itu. Alhamdulillah, monggo. Jadi setan itu akan berusaha agar kita itu betul-betul tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi mungkar. Karena itu para ulama menegaskan, seandainya orang itu betul-betul tidak melakukan, jangan berat hati untuk menunjukkan, senajan gak ngelakoni. Kesimpulannya ke situ. Mergo piye nek diejek ngomong ape, senajan gak ngelakoni, berarti ijek ono amar ma'rufe. Allah mudah-mudahan berkenan mengampuni dan memberikan rahmatnya. Tapi nek wis apik mau nglakoni, ya mau ngandani, lha kuwi double ki malah. Double malah itu. Nah, jadi para rawuh, alhamdulillah kita ini ada di organisasi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bersyukurnya di situ. Kita diikat oleh keluarga yang namanya Muhammadiyah, dan karakteristik Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu yang menjadi kredit point lah bagi kita itu. Nah, mudah-mudahan hadis ini dapat menginspirasi kita semua agar kita lebih semangat dalam bermuhammadiyah dan lebih semangat dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit, yang sederhana ini berguna untuk kita semua. Sekali lagi atas nama tuan rumah kami mengucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kami menyambut panjenengan semuanya. Matur nuwun. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.